Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gerbang Horor Raga Sukma. Kali ini seperti di episode-episode sebelumnya, saya akan kembali berbagi cerita misteri dari pengalaman orang yang pernah saya dengar. Sembari teman-teman menikmati proses pembuatan artworks untuk webtoon Kemala, bisa mendengarkan dengan seksama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensupport webtoon Kemala dengan cara membeli koin terutama. Wow, mantap gitu ya, membeli koin. Terus komen dan juga ngasih love ya. Dan yang paling penting sebetulnya nge-share. Karena banyak yang bilang, ini kok webtoonnya bagus tapi kok underrated, kurang populer. Ya karena tidak di-share, orang jadi tidak tahu. Dan mungkin dengan bantuan teman-teman inilah Kemala mungkin bisa lebih dikenal lah, sehingga bisa lebih semangat juga kreatornya dan juga bisa lebih lama berlangsung ceritanya itu. Oke, langsung saja masuk ke cerita. Kali ini saya akan bercerita pengalaman. Sebetulnya cerita ini dari om saya. Jadi ini ceritanya temannya om saya, ngerti nggak? Jadi kayak muter-muter. Cuman saya diceritain ini amazed juga karena ini peristiwanya sebetulnya tidak ada hantu yang seramnya, tapi momentumnya atau peristiwanya itu lumayan mengguncang nalar. Langsung saja ya, ceritanya ini diceritakan oleh Mas Ai. Saya tahu orangnya Mas Ai itu waktu saya masih kecil. Pas sudah gede saya baru tahu kalau nama panjangnya ternyata Mas Irfai. Mas Irfai ini kuliah di Malang pada tahun ini, ngomongin peristiwa tahun 90-an ya, saya tidak hafal. Waktu itu tahun 90-an, kuliah di Malang. Ini adalah cerita Mas Ai bersama teman baiknya, sahabat baiknya, namanya Mas Yudis. Saya harus ceritakan karakter Yudis dulu ya. Yudis ini orangnya, dia asli dari Malang itu, karena mbah-mbahnya atau om-omnya itu dari Malang juga. Cuman keluarganya, bapak ibunya itu bercerai sehingga Yudis ini ikut bapaknya dulu di Jakarta agak lama gitu. Tapi ketika kuliah dia balik lagi ke Malang. Nah gitu kira-kira ceritanya. Disitulah dia ketemu dengan Mas Ai ini. Nah Mas Ai ini suatu ketika gini, Yudis itu ngabarin Ai, aku ini dong temenin ke rumah nenekku gitu. Pada suatu ketika di hari perkuliahan gitu. Kurang tahu jurusannya, kuliahnya apa gitu ya, akuntansi atau apalah. Pokoknya temenin dong ke rumah nenek gua. Soalnya nenek gua itu ke rumah nenekku, karena di rumah nenekku itu ada om yang baru meninggal. Jadi omnya ceritanya tinggal di rumah neneknya, di rumah ibunya lah gitu ya. Gua suruh ngelawat, suruh bokap gitu. Jadi ceritanya kan si garis keluarganya ini yang meninggal ini, omnya itu adiknya bapaknya itu, adiknya bapaknya siapa? Yudis. Nah terus Ai, kapan ini peristiwanya? Ini sekarang, hari itu hari Selasa katakanlah ya, saya lupa sih, pokoknya hari kuliah gitu, hari Selasa atau hari Rebo gitu. Ini hari ini banget nih omnya meninggal gitu, jadi suruh ke sana. Ya nggak bisa, kita kan kuliah gitu, paling ya Jumat gitu, kita udah nggak ada kuliah Jumat, paling habis Jumatan baru bisa ke sana gitu. Oke, nggak apa-apa, ya udah dikabarin aja ya, tak kabarin ke sana. Nanti kita dijemput katanya, karena akses menuju ke rumahnya si mbahnya Mas Yudis ini lumayan jauh itu, di Malang Selatan yang mungkin perbukitan gitu ya. Jauh lah. Akhirnya ya sudah, oke kayak gitu. Ini di luar rencana karena disangkanya itu datang melawat terus mungkin pulang di hari berikutnya gitu, karena mungkin di agak jauh ya dari daerah kampusnya itu. Wah mungkin nginepnya semalam doang nih, ya sudah. Akhirnya bersepakat nih berdua, nih mereka cuma bawa satu baju ganti gitu. Akhirnya berangkatlah pas hari Jumat, ini kan masih hari Rebo atau Selasa ya. Kuliah terus hari Jumat itu janjian ada yang ngejemput nanti di depan kampus gitu. Dijemput beneran pakai mobil carry atau apa lah ya, terus masuk berangkat terus meluncur ke daerah Malang Selatan gitu. Ternyata daerahnya itu terpencil, tidak ada akses kendaraan, sudah kayak villa-villa inilah. Saya apalnya di Bandung kali ya, mungkin perumpamannya kayak villa-villa di Bogor kali. Jadi jalan yang berliku, udah dikelilingi hutan mungkin,
Jadi villanya tuh terpencil sehingga kan wah ini gimana nanti baliknya gitu, kecuali antar jemput. Itu satu-satunya akses ya antar jemput gitu. Kalau nggak ada yang jemput ya udah stranded aja tuh mereka berdua tuh. Betul lah, akhirnya mereka nyampe akhirnya di rumahnya ternyata besar. Jadi di depannya tuh ada pohon-pohon besar gitu ya. Salah satunya tuh dikenali sebagai pohon flamboyan. Ini perhatikan baik-baik karena pohon ini menjadi sesuatu yang penting. Ada pohon flamboyan besar, tapi agak jauh sebetulnya di depan rumahnya. Halamannya itu luas, itu terus baru kelihatan rumah. Begitu sampai di sana, itu sebetulnya tinggal sisa-sisa saudara yang melawat ya, yang ngelayat gitu. Udah nggak ada nih sebetulnya, tinggal berdua ini karena kan dikuburnya katakanlah hari Selasa ya. Yudi sama AI telat gitu datangnya, jadi kayak ya udah nggak ada lagi orang saudara gitu. Terus di mobil, lu pokoknya nempel gua terus ya karena gua nggak deket sama saudara-saudara. Si Mas AI-nya apalagi gue gitu kan, apalagi saya kan ya udah kita pasti udah berdua doang ya wes gitu. Akhirnya pas nyampe itu katakanlah habis Jumatan mungkin nyampe sore kali ya. Jadi sore itu nyampe, si rumahnya itu tingkat besar, mungkin kayak rumah-rumah di sinetron itu loh. Pas begitu nyampe si Mas AI ini ngelihat ada nenek-nenek di beranda. Biasa nenek, nggak menakutkan, cuman rambutnya itu diurai. Rambutnya itu sore-sore di beranda berdiri aja gitu mengamati mobil datang. Cuman nggak konfirmasi ke Yudis lihat apa enggak gitu, cuma ngelihat wah ada nenek-nenek di atas gitu. Rambutnya diurai, putih semua, banan, nenek-nenek lah di beranda. Siapa tuh gitu. Nyampe lah udah set disambut sama tante gitu, ada tantenya si Yudis ini. Nah ini nyampe itu langsung ini aja ngelayat aja, nyekar ke makam aja kalian gitu. Nanti baru kesini, ini barang-barangnya biar dibawa tante disiapin, kalian langsung ke makam aja, diantar sama si supir ini tadi yang nganterin mereka dari Malang kota ke kayaknya itu daerah Batu, cuman waktu itu masih Malang jadi belum pisah ya, belum jadi kota sendiri gitu, belum jadi kota Batu kalau nggak salah ya, ini mohon dikoreksi. Pokoknya intinya melawat mereka ke makam, itu makam omnya, berarti adiknya papanya Yudis nih, nyekar biasa, doain, baliklah ke rumah. Pas dilihat, pas lagi balik itu nggak lihat ke atas lagi si AI, nggak lihat ke beranda. Mereka pulang, mereka ditempatkan di sebuah kamar yang dekat dengan gudang. Nah, informasinya adalah si omnya Yudis ini seniman gitu. Jadi meninggalnya ya karena sakit gitu. Dan gayanya tuh seniman banget, nyentrik gitulah. Sehingga di rumah itu tuh banyak sekali benda-benda art sih gitu. Jadi ada patung, ya bikinannya omnya ini. Ada lukisan gitu, cuman hari itu kelihatan banget lukisannya itu baru di packing dari dinding itu dimasukin ke gudang. Nah gudangnya itu persis di samping kamarnya mereka berdua nih, di lantai 1 gitu. Oh ini kayaknya baru dibenerin nih, diberesin gitu. Terus masuk, di situ di rumah itu cuma ada tantenya yang kebetulan rumahnya dekat situ. Terus ada neneknya yang masih hidup gitu. Terus dikasih tahu kan sama si Yudis, ada nenekku masih hidup sini. Oh mungkin si Ai langsung, oh nenek yang gua lihat di beranda, bener dong. Jadi nggak curiga nih. Oh iya berarti nenek yang dilihat di beranda, berarti beneran. Nah, terus ada yang rawat neneknya ini, neneknya siapa namanya, Bu Fatimah apa siapa gitu. Sarah, tantenya yang namanya Tante Fatimah. Tantenya Yudis tadi, terus yang ngerawat ini Mbak Sri katakanlah namanya. Jadi dia nyampe, udah cuma ada 3 itu sama nanti ada Pak Kebon gitu loh. Karena rumahnya besar, jadi ada yang ngurusin di belakang dan masih ada Pak Kebon itu. Cuman dia datang dan pergi. Dia masih saudaraan sama yang nganter itu tadi. Nah bener ternyata begitu nyampe di situ ngedrop si Yudis sama AI, udah nggak ada mobilnya. Jadi wah ini mobilnya kemana? Oh ini mobilnya langsung ke mana gitu, Surabaya katakanlah ya, nanti dijemput lagi di sini kalian. Waduh kayak gitu, itu kapan tante gitu? Ya emang kapan sih, kenapa sih kayak gitu, kan liburan sekalian gitu, tapi kita Selasa udah kuliah lagi gitu. Oh ya wis tuh nggak apa-apa, Selasa nanti bisa diatur dijemput lagi, diantar ke Surabaya, ke Malang kota gitu. Oh ya wis kalau gitu, ya wis hitung-hitung liburan lah. Akhirnya bersepakatlah Yudi sama AI di rumah itu. Oke, sampailah sore.
tibalah malam. Malam. Dingin sekali ternyata, kabut langsung mengepung. Itu daerah Malang. Kalau kota Batu seperti itu ya, zaman dulu ini ngomongin tahun 90-an. Mungkin juga Bandung suasananya mirip-mirip nih tempat tinggal saya. Berkabut gitu kan. Anjir dingin banget ini cuy. Terus mereka di situ udah dimasakin sama tantenya. Pas lagi makan malam itu si AI ini sempat ngelihat satu kamar, mungkin pas lagi ke toilet apa ya, ngelihat satu kamar kebuka. Di situ ada nenek-nenek terbaring. Yang dia lihat itu, oh iya itu neneknya tuh. Lagi rebahan gitu ya, ada mungkin, dan di situ mungkin ada pembantunya si Mbak Sri tadi yang ngerawat ibunya gitu ya kan, ngerawat si neneknya tadi. Ngobrol, ditanya soal perkuliahan aja sih, standar gitu. Terus ya sudah, tante tak istirahat dulu kami. Ya wes istirahat ya gitu. Mereka tidur. Di tengah malam si perasaannya AI ini ya bagaimana ya, ini kan tinggal di rumah saudaranya temen. Ya bener kan ya. Jadi waduh nggak nyaman lah pokoknya. Mana abis ngelawat kan, berarti kan itu tinggal di rumah orang lain yang habis ada kematian di situ. Aduh nggak enak lah perasaannya gitu. Jadi malam dia kebangun gitu, nggak bisa tidur lebih tepatnya. Aduh nggak bisa tidur nih aku nih, kata si AI ya. Akhirnya terus ngerokok gitu. Jadi bete gitu, dia rokokan terus ngambil. Nah rokoknya ini lintingan, ini rokok lintingan, tau ya, rokok yang klobot gitu. Dia jalan-jalan kemana ya gitu, kalau depan ternyata dikunci. Akhirnya dia ngelihat tangga yang ke atas kan, jadi rumahnya kan tingkat. Ingat ya tadi kan ada nenek-nenek di beranda. Dia naik ke tangga atas, vernisan kayu gitu ceritanya, artsy lah pokoknya rumahnya itu. Bayangin banyak benda-benda seni gitu. Naik ke atas, ngerindik-ngerindik, diam-diam buka, berandanya kebuka gitu. Ternyata kebuka. Ya udahlah, tak rokokan di situ lah. Dia beranda, kaget karena ada orang, itu nenek-nenek. Iya yang tadi dia lihat pas sore itu loh, baru nyampe. Ada neneknya si Yudis gitu. Terus nenek itu noleh, nggak boleh gitu, mau apa leh gitu. Oh enggak gitu. Terus kelihat bawa inilah ya, alat buat ngerokok gitu. Lintingan kan suka ada packnya, ada apa tuh namanya, paper, ada. Terus ada tembakaunya. Gitu-gitulah, satu perangkat alat merokok gitu. Si nenek langsung lihat, mau rokok ya gitu. Oh iya gitu kan. Oh iya sekalian sinilah aku minta. Wih kaget banget si AI. Waduh nenek ini ternyata nyentrik juga nih. Ya sudahlah, terus waduh ini nggak apa ya di sini Bu, Mbah. Oh nggak apa-apa, udah sini aku minta buatin satu sekalian buat aku kayak gitu. Jadi mereka ngobrol di beranda. Cuman nenek itu nggak mau duduk, berdiri. Ya otomatis AI nggak duduk dong, meskipun ada kursi di situ. Dibutuhkan untuk tetap berdiri. Mereka berdua ngelinting, rokokan bareng, terus cerita. Itu malam itu cerita kan, mungkin tantenya udah tidur, Yudis juga nggak bangun, ya ngobrol biasa aja. Cuman dingin banget kan, tapi kadang ngerokok jadi lebih enak kali ya. Saya nggak ngerokok, saya nggak tahu, tapi badannya lebih hangat mungkin. Ngobrol di situ terjadi obrolan yang seperti ini, kayak curhat dari hati ke hati sih. Nenek itu cerita, saya itu malas sebetulnya di rumah ini, saya itu udah jenuh banget, saya itu pengen pergi tapi saya nggak bisa kayak gitu. Ditanya dulu, Ding kamu kuliah apa? Saya kuliah akuntansi kayak gitu. Cuman saya nggak suka, saya sukanya modif motor. Si Mas ini modif motor ya, saya ini modif motor sukanya gini, tapi bapak nyuruhnya gini. Ya sudahlah, saya demi bapak saya lah, demi orang tua, nggak nyebut bapak saya, demi orang tua lah, saya tak kuliah dulu aja lah, udahlah yang penting memuaskan orang tua aja. Habis itu saya mau kabur, mau modif motor saya kayak gitu. Nenek itu menanggapinya dengan cara yang tadi ya. Jadi sama, saya juga pengen kabur dari rumah ini, jenuh saya di sini kayak gitu. Saya kan cuma ikut suami. Dari situ ketahuan kalau si mbahnya Yudis, yang Mbah Kakung ya, mbah laki-lakinya itu adalah orang pemerintahan. Tidak dijelaskan secara spesifik ya, apakah PNS-nya atau mungkin orang militer atau orang bidang apa sih, di dinas mana tidak diketahui. Tapi dengan adanya rumah sebesar itu di daerah terpencil, itu bisa besar kemungkinan ya orang dekatnya Pak Harto gitu lah ya, orang pemerintahan lah. Zaman dulu kalau masuk ring pemerintahan kan juga harus istilahnya cium tangan the Godfather nih ceritanya. Jadi itu rumah besar sekali gitu. Oh gitu, jadi sambil curhat mereka ternyata senasib nih, sama-sama pengen keluar. Cuman dari situ agak terasa aneh, karena si nenek ini ya mau keluar, lu keluar aja kali, ngapain di sini kayak gitu. Cuman dia bilang saya nggak bisa kemana-mana di sini doang. Dia bingung si A ini, mungkin apakah terus dia
mungkin karena dia kesini juga ke beranda ini ya, maksudnya itu juga dituntun, soalnya dia ngelihatnya di kamar itu sepanjang sore itu terbaring, nggak berdiri sama sekali gitu. Dan ngelihat kondisinya di situ juga dia nggak mau duduk, tapi aneh banget ini nenek-nenek kayak gitu. Perasaannya tuh berkecamuk ya si AI ini, cuman nggak diutarakan, cuma ngerasa aneh aja, cuman karena tidak seram atau apa ya biasa aja gitu. Sampai kemudian rokok habis, diputuskan untuk ya sudah Bu, saya mau istirahat dulu. Oh ya wes silahkan ya gitu. Nggak masuk Bu? Enggak, saya di sini. Saya udah biasa di sini. Saya emang di sini ya gitu. Oh ya sudah, masuklah si A ini. Terus tidur. Sampai kemudian pagi tiba. Pagi tidak ada apa-apa. Ya udah sih, itu aja peristiwa malam itu. Akhirnya pagi sarapan biasa, terus kemudian gini, kalian jalan-jalan aja silahkan, kata tantenya ya kan. Mumpung di sini ada yang bisa dibantu nggak tante? Besok aja kalau mau bantu-bantu, ini sekarang kalian mah santai aja dulu kayak gitu. Oh ya wes, jalan-jalan lah si AI sama Yudis, jalan-jalan berdua gitu. Darahnya asri katanya. Terus habis jalan-jalan tuh mereka ngobrol lah. Dari situ si Yudis ini kayak semacam mengungkap peristiwa lah. Jadi sebetulnya tuh keluarga papaku, keluarga bapaknya yang mana anak-anaknya si nenek itu tadi ya, itu sebenarnya nggak ada yang benar gitu. Jadi ada yang bercerai, ada yang ya narkobaan gitu. Termasuk si omnya ini jadi seniman juga apa ya, karena stres sih. Jadi mungkin dia jiwanya seni gitu, tapi kayak nggak kemana-mana. Jadi omnya ini sakit, matinya ya dalam kondisi sakit yang kurus sekali gitu, nggak kerawat gitu. Jadi tidak jelas lah. Udah nih sampai saat itu terus oh ternyata seperti itu kondisi keluargamu Dis. Iya gitu. Pas lagi balik jalan-jalan kaget si AI pas ngelihat beranda. Di beranda itu ada patung dari logam besar, bentuknya itu patung Dakocan. Dakocan itu kayak ini, jelangkung. Nah, jadi boneka yang dari batok itu loh, tapi itu dari logam. Kaget si AI. Loh, itu kok ada patung ini Dakocan satu di situ. Terus si Yudis jawabnya gini, loh dari kecil juga itu udah ada patung itu. Itu dari aku kecil, aku kalau main kesini tuh itu patung itu di situ aku risih. Itu yang bikin omku itu. Oh yang bikin omnya ternyata, om yang meninggal itu almarhum. Loh tadi malam aku si A itu tadinya mau ngomongin, loh aku ngelihat waktu nyampe itu neneknya itu yang terbaring di situ, dan malam itu sempat ngerokokan bareng, tapi dia nggak menyampaikan. Waduh ini kayaknya detik itu juga A itu ngerasa oh ini salah, ada yang salah, tapi nggak mau disampaikan, dibungkam. Kenapa? Karena dia tahu masih akan ada 2 malam lagi di situ. Waduh nih udah nggak bener gitu kan, udahlah tidurlah, santuy, nggak dibahas nih peristiwa itu. Udah akhirnya mereka hal itu terlewati biasa saja sambil memendam perasaan. Malamnya mereka kembali bermalam di situ. Di tengah malam anehnya itu tiba-tiba mereka lagi terlelap, ya udah bisa tidur kali ini ya. Si AI merasa kapok, nggak mau rokokan dan nggak mau ke beranda ya, karena aneh gitu ada nenek-nenek yang ternyata katanya stroke, kan nggak bisa jalan tapi bisa naik tangga dan ngerokok di luar. Nah itu udah aneh. Akhirnya malam itu diputuskan untuk udah gua tidur aja, bodo amat dah, dingin-dingin juga. Udah tidur si AI sama Yudis, malam-malam kebangun terdengar suara orang ngobrol, berbincang. Suara laki-laki semuanya berbincang. Oh, ini begini, ini kayak gitu bahasa Indonesia. Kebangun kan si AI, Dis, bangun Dis. Kamu denger nggak Dis? Ada orang ngobrol. Iya. Setelah diperhatikan, mereka berdua mendengar. Ternyata suaranya itu kayak orang rapat. Nggak tahu lah rapat apa. Pokoknya rapat bapak gitu, rapat gitu, sambil membicarakan politik gitu. Jadi kayak ini begini, ini Indonesia ini begini. Waduh, jadi kayak membahas sistem politik. Apa sih ini kayak gitu. Sampai kemudian udah jangan dibahas, jangan ikuti kan. Mungkin ada saudaranya, mbahnya atau apa datang malam malam yang udah agak larut ya, mereka nggak tahu, terus mereka rapat, ya udah jangan ikut-ikutan gitulah, udah tidur mereka. Paginya kebangun, tidak ada peristiwa yang mencekam, bangun pagi terus disuruh sama tantenya, kalau kalian mau bantuin ini aja, beres-beres gudang sebelah. Jadi nanti lukisan-lukisannya si almarhum ommu itu mau dibawa ke Surabaya, sambil kalian nanti berangkat, nggak cuma lukisannya tapi semua barang artnya itu katanya mau
diambil atau diakuisisi oleh orang dari Surabaya. Jadi nanti sekalian ngantar ke Surabaya pada hari Senin, itu sekalian ngedrop kalian di Malang. Oh ya wes kayak gitu kan. Jadi yuk beres-beres kayak gitu kan. Gini aja, kalau yang lukisan-lukisan yang sekiranya kotor rusak itu dibakar aja gitu. Nah yang masih bagus nanti yang mau di ini. Nah nyortirnya gimana? Ya gampang lah, sortirnya juga nggak tahu tuh tantenya. Jadi ya kalian kira-kira menurut kalian rusak ya udah nggak usah kayak kanvas sobek atau terlalu kusam gitu. Bersihin gudang tuh. Kan gudangnya di sebelah kamar mereka nih. Akhirnya beres-beres. Wah ini diklasifikasikan nih yang rusak. Lukisannya mostly abstrak. Nah tiba-tiba mereka berdua tuh ngelihat ada lukisan gede banget tapi ditutup kain yang nempel di dinding, yang di seberangnya, di baliknya itu kamar mereka. Disibaklah si kain itu kan, brak disibak, kaget setengah mati. Ternyata lukisan itu gambarnya abstrak tapi itu lukisan orang-orang rapat, yang di tengahnya itu gambar Bung Karno di tengahnya di antara rapat, kayak rapat kementerian atau rapat orang-orang pemerintahan gitu. Ditengarai salah satu anggota rapatnya itu kakeknya Yudis, ya bapaknya si omnya ini. Kaget loh. Mereka saling pandang. Jangan-jangan ini lukisan hidup nih semalam gitu. Jadi kayak yang rapat ini karena dengernya benar-benar di balik dinding gitu loh. Mereka tuh diem aja. Aduh ini nggak bener ini. Jadi lukisan itu kayak hidup gitu semalam. Akhirnya terus udah angkat aja, mungkin tante ini gimana kalau ini, oh ya itu ya jangan dibuang kayak gitu, diangkat, pas diangkat diambil dari dinding ya, ada figurannya jadi berat, pas diangkat kaget di balik dindingnya itu ada ini tulisan Arab gundul gitu, Arab pegon, apa ini? Jadi kayak waduh ini apa ya kayak gitu. Terus udah jangan dibahas tuh misterinya di situ. Nah udah nih beres-beres di kategorisasi yang jelek, kemudian dibakar di bagian belakang, dibakar lukisannya biasa aja. Pas habis bakar lukisan di kamarnya neneknya itu ini bukan senyum, nangis, jadi bisa bereaksi padahal stroke. Jadi Mbak Sri manggil Tante Fatima tuh Bu Fatima ini loh si Mbak bisa nangis kayak gitu, tapi nangisnya seneng, nangis kayak lega tapi nggak bisa ngomong, tapi masih apa hubungannya sama dibakar lukisan ini kali ya gitu. Jadi wah ada sesuatu nih di lukisan yang dibakar. Hari kembali bertemu dengan malam. Tidur lagi si AI sama Yudis ini udah tidur lagi di kamar itu. Nah ini terjadi peristiwa yang aneh. Nggak ada hantunya. Mereka tidur, si AI ini bermimpi. Mimpinya itu dia diikat di sebuah rumahnya besar, tidak diketahui rumah siapa. Tiba-tiba rumah itu kayak dibakar, sekelilingnya itu dibakar, rumah itu kosong ceritanya, usang tapi terus dibakar. Dia terjebak di situ, terikat di salah satu kursi, nggak bisa kemana-mana. Dia teriak-teriak, tolong di mimpi ya ini ya. Terus asapnya itu kayak masuk ke tubuhnya gitu. Dia batuk-batuk. Nah ketika dia batuk itu terkoneksi dengan dunia nyata, di mana dia ngerasa batuk beneran dalam tidurnya gitu. Jadi batuk-batuk gitu loh. Aduh ini kenapa nih, tolong itu. Wah dia panik, itu kepanasan, dia bangun. Ingat ya ini kan di Malang, di daerah Malang yang di perbukitan yang begitu dingin, tapi AI itu kebangun dengan kondisi keringat bercucuran, dan di sampingnya dia kan pas batuk itu kayak ngeluarin ludah gitu loh di samping. Dia kaget, di ludahnya itu ada abunya, ada abu. Kalau orang bakar sesuatu itu ada abunya seperti itu. Kaget sih ini, waduh, astagfirullah kayak gitu kan. Bangun terus mau bangunin Yudis, lebih kaget lagi, nggak ada Yudis di sampingnya. Loh Yudis nggak ada, ini jam berapa, ini masih jam 4 subuh gitu kan. Yudis nggak ada, tapi ada bajunya Yudis kebuka gitu di situ. Terus wah ini basah ini kayaknya, apa sama keringetan, kepanasan mereka. Terus langsung terasosiat sama aksi mereka siang tadi di mana itu ngebakar lukisan. Wah ini kayaknya ada hubungannya nih, gue ngebakar lukisan nih gitu. Terus dia nggak berani keluar dan nggak berani tidur lagi. Ya udah nungguin si Yudis balik. Bodoh amat dah gue, Yudis paling keluar terus kemana gitu kan, di kamar lain kali ya. Dia nggak berani tidur, udah diem mencekam takut. Sekitar jam 6 mungkin sudah mulai matahari mulai naik. Yudis masuk kamar, gubrak kayak gitu kan. Kaget si AI, ngagetin aja gitu kan. Loh kaget, lebih kaget lagi si AI karena ngelihat Yudis itu cuma pakai sempak, celana dalam putih gitu.
Kenapa? Waduh, aku kedinginan. Lu ngapain kamu pakai sempak kedinginan? Aku bangun-bangun di bawah pohon flamboyan. Wah, malam itu tanpa sadar ada yang mindahin dia tidur di bawah pohon flamboyan. Kaget sih itu sih. Yudis, ngapain kamu di pohon flamboyan? Nggak tahu, gue tiba-tiba di situ kayak gitu. Nih kondisiku nih kayak gini, nih panik kayak gitu. Wah, ini ada hubungannya sama kita nih aksi. Udah. Besok kita pulang inilah. Udah, ini hari terakhir ini, udah ini hari Minggu kan waktu itu. Udah. Yuk besok beres-beres gitu kan. Wih, kita packing. Berarti itu hari Seninnya itu pas mau pulang itu loh. Terus akhirnya benar ya kan ya. Pokoknya sehari bener lah, pokoknya pas hari Senin itu pas hari pulang itu terus akhirnya udah untung kita pulang udah. Terus sambil menunggu jemputan mereka diminta sama sama tantenya. Nggak diceritain tuh sama tantenya, nggak satupun peristiwa itu diceritain ke tantenya. Wah, diem aja mereka, kicep gitu. Kalian berdua tolong ke rumahnya Mbak Sri. Nanti ini ngasih tahu kalau nanti mau yang jemput itu datang jam segini gitu. Jadi kayak semacam suruh informasi. Tahu kan rumahnya Mbak Sri, masih ingat kan, dia masih kayak gitu. Ya wis sana pergi. Mereka berdua pergi tuh sambil cerita di jalan. Iya, sumpah. Aku ternyata tadi malam tuh nggak bisa dinalar peristiwanya. Iya, aku ngimpi begini, aku juga ngimpi begini. Begitu nyampe rumahnya Mbak Sri langsung kayak gini. Kalian berdua itu habis mimpi pas dikasih lihat apa gitu. Ini mereka berdua langsung anjir gitu. Ternyata Mbak Srinya tuh kayak tahu. Terus akhirnya Mbak Sri sepuran nih Mbak, kata si A ini, saya itu begitu nyampe di sini, saya ngelihat neneknya si Yudis ini ada di atas beranda. Ternyata besoknya saya ketemu itu patung Dakocan kayak gitu. Si Yudis malah, kok kamu nggak bilang kalau ngelihat peristiwa begitu? Lah aku mau cerita gimana, kita masih beberapa malam lagi di situ. Lebih buruk lagi itu malamnya aku rokokan Mbak sama patung Dakocan itu, yang aku lihatnya sih nenek-nenek gitu, tapi neneknya di sana gitu di kamar nggak bisa bangun. Nah terus Yudis menyambut, iya aku juga mimpi, pokoknya mimpi apa, dia mimpi buruk lah ya, bangun-bangun di bawah pohon flamboyan itu. Jadi mereka ngobrol dulu nih di rumahnya Mbak Sri nih. Terus Mbak Sri nyeritain gini, sebetulnya itu terus diceritain si omnya yang meninggal, omnya si Yudis ini namanya Om Khairul namanya. Om Khairul itu berseteru sama mbahmu itu, sama ibunya sendiri, jadi musuhan gitu. Dulu itu Om Khairul itu kan pernah suka sama perempuan. Jadi ibunya itu terlalu vokal. Bagaimanapun mungkin keluarga militer atau gimana lah itu si mbah kakungnya ya. Mbah kakungnya udah meninggal. Tinggal mbak putrinya, tapi dari dulu itu berseteru si Om yang Khairul ini, anak paling terakhir ini berseteru, berantem gitu sama ibunya. Dulu itu Om Khairul tuh suka sama perempuan, tapi kastanya beda gitulah, katakanlah gitu, sama keluarganya nggak direstui gitu. Malah sama ibunya itu kayak semacam dibawain ke orang pintar supaya hubungan mereka berakhir gitu. Itu tidak diketahui oleh Om Khairul. Diketahuinya tuh beberapa tahun setelah mereka break up ya, putus gitu, baru diketahui ternyata dulu aku putus sama si pacarnya, katakanlah Om Khairul tuh punya pacar si A gitu ya, putus sama si A itu ternyata diguna-gunai buku gitu, dimainin gitu. Dan lebih buruk lagi, akhirnya terus si ibunya tuh ngejodohin sama si B, katakanlah si Om Khairul dijodohin sama cewek si B gitu ya. Mereka dinikahin padahal nggak suka Om Khairul itu. Jadi dipaksa gitu kan, dipaksa terus akhirnya udah kawin tapi bercerai, belum beberapa lama bercerai. Terus akhirnya sempat ada pertengkaran. Mbak Sri yang cerita, si Om Khairul tuh teriak-teriaknya gini, kayak ngata-ngatain, nih aku udah nikahin sama wanita pilihanmu nih, aku udah kawin, sekarang udah tak ceraiin, udah kayak gitu kan, udah puas kan kamu kayak gitu. Jadi kayak durhaka lah ke ibunya gitu. Tapi ibunya juga ya gimana ya, ini pola asuh sih. Jadi kayak mereka tuh saling menikam, padahal ibu dan anak. Ya bagaimanapun ya kita tidak bisa kurang ajar ya, karena ibu membesarkan. Tapi di kondisi seperti ini saya tidak berani ngejudge lah. Jadi ternyata perseteruan itu berlangsung lama sampai kemudian Om Khairul, gua mau gambar di sini, udah tak turuti semua permintaanmu ya, aku sekarang di sini gitu. Tapi ibunya kayak nerima. Setelah udah agak gede gitu ya, udah makin tua gitu, ibunya ngerasa mungkin dia salah gitu si ibunya itu. Jadi ada penyesalan juga, sampai kemudian
ada kemungkinan, kata Mbak Sri, jadi kayak ada kemungkinan Om Kirul tuh tahu setelah tahu diguna-guna, dimainin ke dukun, dibales sama Om Kirulnya tuh dimainin ke dukun juga ibunya. Ada kemungkinan ya. Jadi itu kemudian jadi obrolannya si Yudi sama si Ai gitu. Ada kemungkinan si Om Kirul itu kayak memenjarakan jiwanya si ibunya itu di patung Dakocan gitu. Jadi kayak dendam gitu ke orang tuanya, ke kedua orang tuanya, bahkan kata si Mbak Sri ini. Jadi saya kurang tahu detailnya ini, jadi kayak diskusinya Om Ai sama Om Yudis ini, Mas Yudis ini. Wah, ini ibunya terus dipenjarain di, makanya sih ada terus langsung connect gitu si dots-nya, si connecting the dots si Mas Ai ini. Oh, pantesan si nenek itu bilang aku pengen keluar dari sini tapi aku nggak bisa. Mungkin dia terpenjara di patung itu. Terus dibahas lah sama Mbak Sri juga, itu patung dari dulu nggak bisa diangkat dari situ gitu. Tapi nanti katanya mau coba dibawa ke Surabaya ya, moga-moga bisa. Dan benar ketika mereka kembali ke situ terus mau ngangkat patung, terus si Mas A ini ngomong ke patung itu, Mbah, saya minta izin bawa patung ini Mbah ya, kayak gitu. Jadi minta izin ya biar ini sekalian membebaskan Anda gitu, kayak gitu. Jadi semacam ada diskusi dalam batin tentunya ya, biar nggak kelihatan kayak orang bego gitu ngobrol sama patung. Terus diangkat, bisa patungnya diangkat, terus betul datang si penjemputnya, dibawa di belakang, taruh patungnya, lukisan-lukisan besar yang bisa dibawa, terus ditutup sama kelambu itu, dan sekalian berpamitan juga ke neneknya yang terbaring itu. Pas ngeliatin Mas A itu, neneknya kayak kenal gitu loh. Jadi kayak, jadi bener ini yang gue ngobrol di beranda itu, jangan-jangan sih bukan, dia masih hidup ya, ini kayak jiwanya aja dipindah ke patung itu loh. Jadi ngeliatin, mungkin jiwanya udah balik ke tubuhnya sejak patung itu dipindahin gitu ya. Terus kayak senyum, kayak ngeliatin gitu, tapi nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong karena stroke itu. Itu stroke-nya peristiwanya sejak perkelahian sama anak laki-lakinya gitulah. Udah nih, terus akhirnya mereka pulang berpamitan. Di jalan tuh sambil ngobrol itu bahas, emang begitu keluargaku kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang benar, papaku aja cerai kayak gitu. Tapi itu pola asuh kayak gitu. Si Yudis yang ngomong ya, jadi ngomong, aku nggak ingin mengulang kesalahan generasiku yang terdahulu, itu kesalahan mereka lah. Aku nggak mau ngulang itu, aku nggak mau ngulang perceraian papa sama mamaku, aku nggak mau ngulang pola asuh yang salah, karena kan mungkin zaman dulu kalau orang kaya itu diktator, terus ya masih klinik juga gitu, sehingga terjadi karma. Dan ada semacam diskusi ya dari si di Yudis ini sama si Ai, kalau kayaknya si mbahku itu nerima deh ketika tahu diguna-guna juga sama anaknya, karena mungkin ya udahlah itu karma yang pantas buat gua gitu kali ya. Nah, pas lagi ngobrol kayak gitu, ini posisinya ini kan mobil pick up nih, di belakangnya tuh barang-barang ya, sopir di kanan, Yudis di kiri, Ai di tengah. Pas Ai lagi ngeliatin spion tengah itu, di belakang di pick up itu ada sosok laki-laki kumal. Tapi dari penjelasan si Yudis ya tentang, kan nggak lihat omnya ya, itu curiga, besar kemungkinan, malah hampir yakin si A itu kalau itu sosok arwahnya omnya ikut di mobil pickup belakang. Nah, sambil sambil Yudis ngobrol itu, A itu kayak memejamkan mata sambil ini kayak semacam diskusi, tapi dalam batin nih, ngasih tahu, ngomong kayak gini, Om Kirul, udahlah Om, ikhlasin gitu. Jadi kayak ngobrol dalam batin gitu loh. Katanya kan kalau ngobrol sama arwah justru dalam batin ya. Kalau kita mau naik gunung, kalau kita ngomong biasa itu malah nggak kedengeran, tapi begitu dalam batin itu arwah atau makhluk di alam asal itu malah denger gitu loh. Jadi ngomong dalam batin sepanjang perjalanan menuju ke Malang itu, ke Malang kota itu, batin, Om, udahlah Om, diikhlasin Om, kayak gitu. Ini semua udah selesai gitu, anggaplah udah selesai, ibumu juga udah nerima kesalahannya gitu, menyesali, kamu juga udah ke alam alam yang lain, ya udah diikhlasin lah Om lah gitu. Terus si Yudis nepok si Ai, diajak ngobrol malah ngelamun, enggak gitu. Terus pas dilihat di spion nggak ada. Nah, mereka terus di drop di Malang, mobil itu berlalu ke Surabaya. Itu sih, udah itu doang pengalamannya. Cuman ya betapa ini diskusinya bisa panjang banget sih tentang parenting sebetulnya, bahwa pendidikan itu, mendidik anak itu ya ilmu belajar sepanjang hayat gitu, sampai nanti mati. Karena ada orang tua yang kelihatannya ingin mencintai tapi caranya salah gitu, sehingga kayak memenjarakan anaknya, atau terlalu nyetir, atau terlalu
tidak ingin melepaskan. Di sisi lain juga anak itu, karena ini saya bukan terinspirasi, jadi kayak terpicu banget. Banyak belakangan ini ada kasus anak mempolisikan orang tuanya dan sebagainya gitu. Ya sudah, cukup sekian yang bisa saya sharing. Nanti kita bertemu kembali di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.